Jadi seperti kita ketahui, kita dari dulu benchmarking kepada KAPCI, kepada ACC, SKY, dan akhir-akhir ini tentu banyak sekali yang bisa kita benchmarking. Dan kelihatannya semua sama, bahwa modul farmakologi in the cath lab itu meliputi 7 materi ya. Dan kalau kita lihat, akhir-akhir ini banyak sekali rujukan yang menyatakan bahwa PCI in the cath lab itu memang harus mengikuti alur 14 poin ini. 14 poin ini menjadi penting untuk mencapai suatu sukses yang sangat optimal dari prosedur PCI. Nah, farmakologi kita lihat di sini masuk kepada urutan ketiga dalam rujukan tersebut. Dan intinya adalah kalau kita tahu bahwa di cath lab kita mempunyai selalu emergency trolley dengan defibrillators di atasnya umumnya, ini merupakan standar. Nah, yang penting buat kita adalah kita isi apa obat-obat ini yang merupakan standar. Nah, dari kelas-kelas obat dari farmakologi in the cath lab ini, karena waktu yang tersedia harus cukup dan harus bisa mengakomodasi keseluruhan, maka kelihatannya Dr. Fauzi sudah menyetujui bahwa materi ini akan dibagi 2, yaitu poin 1 sampai 5, sedatif analgesik, vasodilators, kontras media, vasopressor, dan aritmia. Dan nanti pada session yang akan datang kita akan masuk ke antikoagulan dan antiplatelet. Kenapa? Karena pada antikoagulan dan antiplatelet ini kita harus mengetahui betul landmark trials dari obat-obat antikoagulan dan antiplatelet. Jadi yang pertama saya kira yang harus kita selalu mengerti dan biasa menggunakan di cath lab adalah obat-obat analgesik dan sedatif. Yang jadi pertanyaan selalu, apakah pasien di cath lab itu harus dilakukan sedasi? Nah, saya mengikuti perkembangan kateterisasi sejak tahun 80. Memang pada saat dulu hampir selalu kita membuat pasien itu tertidur atau tidak berkomunikasi. Sehingga saat itu memang lebih banyak kita melakukan sedasi. Mungkin juga prosedur waktu itu lebih tidak menyenangkan buat pasien, terutama penggunaan analgetik dan juga penggunaan kontras yang tidak menyenangkan ya. Tapi saat ini oral anesthesia atau berbicara kepada pasien secara verbal itu merupakan sesuatu yang nyaman baik untuk operator maupun untuk pasien ya. Jadi kalau kita lihat jarang sekali kita harus membuat pasien itu tidak sadar ataupun tertidur ya. Nah, ini saya kira patokan dari anestesi kalau kita ketahui kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adalah pasien-pasien yang tidak dekompensasi. Walaupun ada penyakit sistemik, misalnya diabetes, tetapi pasien itu bisa melakukan prosedur dalam keadaan sadar. Jadi pada pasien-pasien ini, umumnya kita tidak memerlukan sedasi yang dalam ataupun anestetik. Kecuali pada pasien-pasien kelas 4-5, di mana kita sering memerlukan koleha anestesi untuk mendampingi kita. Ya. Nah, tentu obat analgetik oral, lidocain, bupropion itu lazim ya. Tetapi yang dimaksud dengan analgetik dan sedatif adalah obat-obat yang kita sepakati ada di cath lab untuk membuat prosedur itu nyaman ya. Beberapa pasien yang gelisah ada yang memberikan oral sedatif di ruangan, tetapi seringnya itu membuat pasien tidak bisa berkomunikasi baik dengan kita di cath lab ya. Tetapi yang kita lihat sekarang ini cukup kita mempunyai 2 obat ini, yaitu midazolam dan fentanyl ya. Midazolam seperti kita ketahui bisa diberikan secara intravenus dalam dosis titrasi karena short acting dan bisa diulang-ulang. Demikian pula fentanyl yang efek analgetiknya lebih kuat, kita bisa berikan dalam bentuk titrasi 25 mili, 50 mili. Ya. Jarang sekali kita sekarang menggunakan morfin, walaupun morfin itu termasuk obat yang murah ya, karena walaupun bagaimanapun kita harus sadar obat-obat morfin terutama dan fentanyl pada kenyataannya sekarang sangat mengganggu obat-obat yang sifatnya antiplatelet P2Y12 absorption. Dan ini harus diingat kalau pasien dengan STEMI masuk dengan kita berikan morfin atau fentanyl, kita harus tahu bahwa obat antiplatelet kita
absorpsinya akan terlambat ya. Di sini dicantumkan bahwa midazolam ataupun fentanyl bisa menyebabkan respiratory depression pada pasien-pasien yang sangat sensitif, dan harap dicatat bahwa romazicon atau flumazazil itu merupakan antidot untuk midazolam, dan kita harus punya juga narkan dengan dosis yang disampaikan di sini 0,1 sampai 0,2 mg IV untuk pasien-pasien yang harus kita bangunkan karena efek dari fentanyl ya. Nah, obat sedasi dan analgetik ini terbukti manfaatnya kalau kita lihat pada pasien-pasien yang dilakukan transradial ya. Ini ada suatu trial yang jelas menunjukkan bahwa pasien-pasien yang diberikan low dose fentanyl ini kemungkinan radial spasmnya jauh lebih kecil, 2,6% dibandingkan pasien yang tidak menggunakan 8,34% ya, sehingga boleh dikatakan terjadi 70% relative risk reduction dari radial spasm ya. Ya, saya kira mengenai obat analgetik dan sedatif singkat saja, tetapi kita akan masuk kepada obat-obat vasodilators in the cath lab. Kita harus ingat bahwa obat-obat vasodilator vaskuler itu umumnya dibagi dua, yang kita sebut endothelium dependent, karena endothelium ini menghasilkan nitrous oxide. Dan kedua, tentu pada pasien-pasien dengan penyakit vaskuler atau aterosklerotik, endotheliumnya sudah rusak, maka vasodilatasi dilakukan melalui stimulasi vascular smooth muscle dari pembuluh darah tersebut. Dan yang lazim kita lakukan adalah tentu nitroglycerin, ya. Kemudian seperti kita ketahui dari epikardial ke mikrovaskuler itu karakteristik pembuluh muscle cell-nya akan berbeda, maka kita mempunyai obat-obat lain yaitu seperti nitroprusid yang banyak berefek pada mikrovaskuler, calcium channel blockers maupun adenosin. Nah, mengenai obat yang endothelium dependent yang paling terkenal atau lazim dipakai adalah asetilholin. Walaupun obat ini jarang ada, tetapi dalam praktek obat ini pun hanya dilakukan kalau kita ingin mendiagnostik adanya vasospastik koroner ya. Jadi boleh dikatakan dia dipakai sebagai research tool atau pada pasien-pasien yang ingin kita buktikan adanya vasospastik koroner sebagai penyebab dari angina ya. Nah, obat-obat vasodilators di cath lab ini ada 6 hal yang ingin kita capai. Pertama, dia harus bisa mencegah coronary vasospasm. Kedua, dia bisa mencegah juga fenomena no reflow phenomenon. Ketiga, dia digunakan untuk memberikan vasodilatasi maksimum dari pembuluh koroner, yaitu pada pemeriksaan FFR. Dan keempat, yaitu pada radial spasm prevention. Ya. Nah, tetapi dalam prosedur pun kita sering mengalami adanya hipertensi, ada edema paru. Tentu obat-obat vasodilator, terutama nitroglycerin ini sangat penting. Ya. Memang nitroglycerin ini bisa diberikan secara sublingual, seperti kita ketahui, tetapi lazim kita memberikan intracoronary ataupun intravenous dengan dosis yang tercantum seperti di atas ya. Jadi urutan obat-obat vasodilators ini kalau kita lihat urutannya dari nitroglycerin sampai ke bawah adenosin, itu kalau dibayangkan merupakan efek dari epikardial sampai ke mikrovaskuler. Jadi adenosin kita harapkan bekerja lebih banyak pada mikrovaskuler maupun pada epikardial ya. Nah, saya ingin menekankan ini, apa yang dicantumkan sekarang, memang pada setiap kita melakukan angiografi koroner, ketika kita mendapatkan lesi-lesi yang borderline ataupun yang tidak pasti, baik pada keadaan ACS maupun pada keadaan stable angina, kita harus bisa memberikan nitroglycerin intracoronary untuk memastikan tidak adanya vasospasmo dari tunika media koroner pada saat itu yang membuat penilaian severitas koroner kita menjadi lebih berat dari seharusnya. Dan ini tentu melihat tekanan darah penderita, kita bisa memberikan 50 mikrogram intrakoroner kalau memang tekanan darah pasien rendah, tapi kita bisa memberikan 200 sampai 300 mikrogram kalau tekanan darah penderita baik. Jadi dalam guideline angiografi ini jangan lupa kita harus bisa memasukkan
intracoronary nitroglycerin untuk mendapatkan penilaian coronary yang baik ya. Nah, ini saya kira lazim di cath lab nitroglycerin on a stick. Jadi spuit 10 cc kita isi 1 mg nitroglycerin NTG dan itu diencerkan menjadi 10 cc, 1 cc 100 mikro dan kita bisa suntikan langsung melalui tuhoi tersebut tanpa harus membuka-buka ya. Jadi ini saya kira protokol yang sebaiknya bisa diikuti karena cepat dan efeknya safety-nya baik ya. Artinya stick itu bisa kita masukkan jauh dan kita suntikan ya. Nah, apa komplikasinya? Sudah tentu kita paham, komplikasi yang paling sering adalah hypotension. Tetapi harus kita ingat hypotension ini ada hal yang biasanya menyebabkan penyebabnya. Pertama misalnya kalau pasien-pasien itu adanya LVOT obstruction, maka terjadi penurunan pada aortic root, itu akan menyebabkan tekanan darah menurun dengan cepat ya. Misalnya pada HOCM ya. Atau pada pasien-pasien yang memang sudah hipovolemia dan hipotensi. Dan juga pada pasien-pasien dengan right ventricle infarct sebaiknya kita hati-hati memberikan nitroglycerin atau vasodilators. Nah, kalaupun itu terjadi, saya kira kita tidak terlalu perlu panik, karena kadang-kadang kita bisa menunggu, atau kita bisa berikan cairan saline saja, dan jarang sekali umumnya kita harus memberikan vasodilators. Walaupun vasopressors itu sebaiknya memang selalu standby di cath lab ya. Jadi dosis adenosin saya kira sekarang ini sudah disepakati pada right coroner tidak lebih dari 100 mikro, pada left coroner kita bisa memberikan sampai 200 mikro ya, termasuk juga pada graft ya. Tetapi kalau kita memberikan dalam bentuk drip, dosisnya 140 mikro ya. Nah, ini tadi efek hipotensi, kita tidak perlu khawatir, umumnya kita bisa menunggu. Tetapi ada pasien-pasien yang kita harus tanya apakah menggunakan obat sildenafil. Tentu ini kita tahu bahwa akan mempercepat penurunan tekanan darah ya. Obat lain yang penting pada vasodilator di cath lab adalah adenosin ya. Adenosin harganya sangat mahal, tidak beredar secara resmi di Indonesia. Kita lazim menggunakan adenosin trifosfat yang dulu banyak sekali, sekarang agak sulit. Walaupun harganya sangat murah sebetulnya, kalau ada yang bisa memasukkan dengan baik. Adenosin ini bekerja melalui suatu reseptor agonis dan akan menyebabkan maksimum coronary vasodilatation. Ya. Dan sifatnya yang pendek akan menyebabkan aman bagi kita walaupun terjadi efek vasodilatasi, hipotensi, tetapi dia akan kembali dengan normal. Satu hal yang harus kita perhatikan, adenosin ini bisa menyebabkan gangguan conduction sehingga timbul AV block. Tetapi karena sifatnya yang pendek, 5-10 second dia akan kembali. Nah, adenosin ini sampai sekarang saya kira masih tetap pilihan kita untuk menyebabkan hyperemia pada pengukuran FFR. Sehingga sebaiknya ketika kita mempunyai pengukuran FFR, kita selalu siap dengan adenosin, walaupun masih ada pilihan lain, misalnya dengan kontras atau dengan papaverin ya. Hal lain adalah bahwa cath lab atau coronary angio dan PCI bisa menyebabkan fenomena yang kita sebut the no reflow phenomenon. No reflow phenomenon ini tentu kita tahu mekanismenya sangat banyak, vasospasm, reaksi oksigen radicals, distal embolization, kemudian juga endothelial disease ataupun edema dari mikrovaskuler, adanya reaksi inflamasi, neutrofil ya. Oleh karena itu tidak suatu penyebab yang single dan keadaan ini bisa timbul misalnya pada ACS, pada intervensional misalnya menggunakan rotablators ataupun pada SVG intervention karena banyaknya terjadi plak distal embolisasi. Nah, obat-obat yang umum diberikan pada keadaan no reflow fenomena ini adalah vasodilators, verapamil, adenosin maupun nitroprusid ya. Jadi kita lihat coronary no reflow ini sebaiknya tentu prevention. Makin delay obstruction clot kita buka jadi long door to balloon,
maka makin sering timbul coronary no reflow, ataupun pada pasien yang hipotensi, pada pasien diabetik yang tidak terkontrol, di mana blood sugar-nya sangat tinggi. Nah, saya kira trial-trial dengan statin, jelas high dose statin mempunyai efek yang positif, pencegahan dari coronary no reflow, dan juga pencegahan distal embolisasi trombus baik dilakukan. Ya. Saya kira sampai sekarang di cath lab yang paling praktis mendiagnosis no reflow fenomen yaitu dengan melihat TIMI score atau TIMI blast dan TIMI frame count ya. Dan kalau misalnya pada hari-hari berikutnya saat ini golden standard kita adalah MRI tentu ya. Dan sekali lagi konsekuensi dari no reflow fenomen ini adalah infarct expansion, aritmia ventrikular, dan juga menyebabkan reverse LV remodeling yang akan menyebabkan congestive heart failure. Saya kira apa yang registry dilakukan di Australia ini bisa dilihat bahwa no reflow fenomen ini akan menyebabkan in hospital mortality ataupun in hospital heart failure lebih tinggi, demikian pula 30 hari dan 1 tahun. Jadi apapun juga fenomena no reflow fenomen ini harus cepat kita atasi dalam tahap pencegahan maupun pada tahap segera di cath lab dengan obat-obat vasodilators ya. Saya kira beberapa trial vasodilators ini ya adenosin, nitroprusside, kemudian nicorandil, dan juga digunakan obat-obat GPB3A, Absisimax misalnya, kita lihat bahwa umumnya efek positif ada dengan number needed to treat yang sangat bervariasi ya. Sehingga apapun juga yang paling penting pada no reflow fenomen adalah faktor pencegahannya ya. Saya akan maju ke kelas ketiga obat yaitu kontras media ya. Ini merupakan materi yang sangat penting bagi para fellow maupun para intervensional yang telah selesai agar kita mengerti betul kontras media itu perangainya bagaimana ya. Kontras media itu sebetulnya kalau dikatakan merupakan ikatan triiodinate pada benzen ring. Dan kalau kita lihat di sini dia mensubstitusi benzoic acid molecule di dalam benzen ring tersebut ya, jadi iodinate. Nah, sampai saat ini kita mengenal atau secara historical obat-obat kontras media ini ada 3 properties atau 3 jenis ya. Pertama yang kita sebut ionic versus non-ionic. Kemudian berdasarkan strukturnya monomerik atau dimerik. Dan yang paling penting atau paling mudah harus kita ingat dan hubungannya dengan non-ionik ini adalah mengenai osmolalitas dari cairan kontras tersebut. Karena bagi generasi saya, Prof. T. ataupun Dr. Munawar, kita dulu hampir sering mengalami komplikasi ataupun ketidaknyamanan pasien karena umumnya masih menggunakan hyperosmolar. Ya. Seperti kita ketahui, osmolalitas darah itu kira-kira 290 miliosmol. Yang disebut hyperosmolar itu kita tahu sangat tinggi, yaitu 1.400 miliosmol. Ya. Jadi sekarang ini kita mengenal non-ionic dimer, misalnya iodixanol, ya, isoosmolar, jadi hampir sama dengan darah, tetapi masih juga ada yang kita anggap aman kalau dia low osmolar, jadi osmolalitasnya itu berkisar 300 sampai 600 ya. Ini nanti kita bahas mengenai komplikasi. Nah, inilah saya kira yang harus kita ketahui bahwa akhirnya kita mempunyai kontras yang hyperosmolar monomerik ionik dan ada juga low osmolar 600 miliosmol iogixalat yang dulu terkenal barangkali namanya hexabric ya. Tapi generasi sekarang umumnya kita sudah menggunakan low osmolar bahkan isoosmolar ya. Jadi iodixanol, tapi kita masih juga menggunakan low osmolar misalnya iohexol, iopamidol, iopromid, kemudian ioversol. Nah, hal-hal ini tentu ketika pengadaan obat-obat kontras sebaiknya dilihat
Karena kalau kita tahu bahwa yang high osmolar contrast ini tentu tidak kita pakai lagi di cath lab ataupun di pembuluh darah vaskuler, tetapi barangkali radiolog masih bisa menggunakan baik ini untuk kebutuhan-kebutuhan ekstravaskuler seperti misalnya sistogram ya. Sebaiknya cath lab kita tidak menggunakan seperti ini. Tapi yang low osmolar kadang-kadang kita masih pakai ya. Omnipac misalnya osmolaritasnya sekarang sudah lebih rendah 380 ya. Iohexol, ipomadol ya. Nah, ini saya kira zaman dulu sangat terkenal Hexabric ya. Sekarang kita sudah jarang. Nah, ini yang sekarang kita banyak pakai ya. Isoosmolar contrast yang paling baik tentu yang osmolaritasnya berkisar 290-300 ya. Jadi osmolaritas ini akan membuat nyaman pasien walaupun secara gambar hal ini diperbaiki dengan teknologi alat cath lab kita yang jauh lebih baik. Ya. Nah, kontras media ini harus kita ingat bisa menyebabkan reaksi kontras. Dan reaksi kontras ini bisa sangat berat, bisa berupa ringan. Ya. Dan kalau kita ingat, reaksinya bisa langsung, immediate, bisa juga delay, timbul beberapa jam atau 1-2 hari kemudian. Bisa sifatnya mendadak seperti anafilaktik shock, bisa juga sifatnya non-anafilaktik. Nah, dalam hal ini, kontras-induced nephropathy menjadi hal yang sangat penting. Ya. Hipersensitivitas dari kontras ini tidak tergantung volume yang dipakai. Jadi independen dari dose ya. Dan ini juga bisa timbul segera, bisa timbul delay ya. Nah, tentu gejalanya bisa ringan saja, mual, flushing sebentar, keringat dingin atau membuat pasien tidak nyaman, bisa moderate, pasien akan mengeluh berdebar, bradikardi, ada tanda-tanda bronchospasm, bahkan pulmonary edema dan hypotension. Yang sangat berat biasanya akan menyebabkan aritmia, laryngeal edema, cardiopulmonary arrest. Nah, ini saya kira bagi yang pernah mengalami kejadian ini timbul segera atau di bawah 1 jam dari penggunaan kontras umumnya sangat tidak terlupakan. Ya. Patofisiologi dari keadaan ini umumnya non-IgE. Jadi ini yang menarik ya, dia berhubungan langsung dengan direct mast cell activation dan biasanya seperti halnya pada sekarang yang populer itu terjadi bombardir dari koagulan dan kinin ya. Kemudian ini menyebabkan agregasi platelet dan juga increase serotonin release. Hampir sama dengan kejadian COVID yang sangat menakutkan tersebut ya. Bahkan ini timbul lebih cepat. Apapun juga pada kontras media hypersensitif ini, kita harus tahu riwayat penggunaan kontras sebelumnya. Kalau kita tahu pasien itu sudah reaksi hypersensitif dengan suatu jenis kontras, sebaiknya kita memilih yang lain. Kemudian apakah pasien itu asma, harus juga kita perhatikan ya. Adanya reaksi alergi. Dulu adanya alergi terhadap seafood, shellfish, ini sering dipertanyakan. Tapi saya kira sekarang umumnya tidak terlalu menjadi hal yang sangat serius lagi, karena kita sekarang banyak menggunakan isoosmolar ataupun low osmolar dengan toleransi yang lebih baik ya. Jadi ini saya kira panduan pengobatan. Kalau kita lihat 2 hal yang harus selalu ada di cath lab, yaitu diphenhydramine atau Benadryl dan epinefrin ya. Kemudian steroid dan tentu juga cairan. Jadi emergency trolley yang kita siapkan sebaiknya harus selalu cek berkala oleh kepala perawat ke adanya obat-obat ini. IV fluids, Benadryl, adrenalin, kemudian steroid ya. Nah, panduan mengenai pengobatan ini saya kira disampaikan di sini ya. Yang sifatnya delay ini bisa terjadi beberapa hari, bahkan kemudian bisa merupakan cutaneous vasculitis atau seperti Stevens-Johnson syndrome. Bisa juga keluhan urtikaria
atau nyeri kepala berhari-hari, tapi yang paling sering apa yang disebut kontras induced nefropati yang umumnya timbul pada hari-hari kedua, ketiga, sampai seminggu setelah prosedur. Yang anaphyloid tadi, ya, anaphylaxis reaction, ya, tidak berhubungan dengan IgE, kita harus siap dengan epinefrin, ya, dan epinefrin ini bisa diberikan subcutaneous secara berulang atau intravenous, bahkan harus selalu kita siapkan airway terbuka dengan baik. Ya. Nah, pada pasien-pasien yang kita khawatir akan timbul reaksi kontras media ini, memang kita bisa memberikan obat-obat sebagai pencegahan. Ya. Jadi kombinasi antihistamin, steroid, dan juga H2 antagonis barangkali ya. Pada keadaan emergent, salumedrol kita bisa harus siap. Dan umumnya kalau kita tahu pasien ada kecenderungan ini, sebaiknya kita menggunakan osmolalitas kontras yang lebih rendah. Ya. Ini contoh adalah laporan bahwa pre-treatment dengan methylprednisolone, Benadryl, dan H2 antagonis sebelum kateterisasi. Beberapa operator sering memberikan ini sebagai suatu kerutinan. Sebetulnya tidak perlu juga diberikan rutin ya. Tapi katanya preemptive, ya oke lah. Asal kita tahu bahwa pemberian prednison ini tidak menyebabkan hal-hal yang negatif, misalnya pada penderita diabetes ya. Nah, ini saya kira suatu hal yang ingin saya bahas cukup lebih dalam, yaitu mengenai kontras induced nefropati. Kontras induced nefropati ini memang sangat menyedihkan kalau terjadi, karena pasien prosedur bagus, hasil bagus, tetapi beberapa hari kemudian kreatinin meningkat. Memang per definisi kita lihat di sini absolut kenaikan 0,5 mg per desiliter dari kreatinin sudah kita sebut kontras induced nefropati yang terjadi pada hari kedua atau ketiga ya. Tetapi kita selalu mengusahakan bahwa keadaan ini reversible, yaitu dengan memberikan hal-hal seperti ini ya. Jadi pasien harus cukup diberikan hidrasi ya. Kalau kita lihat bahwa epidemiologi dari patofisiologi ini bahwa frekuensinya cukup tinggi ya. Tapi dengan kontras yang baru, saya kira dengan low osmolar, isoosmolar, keadaan ini menurun ya. Dan juga kita memberikan pencegahan sebelumnya ya. Hidrasi yang cukup pada pasien-pasien yang usia lanjut, low ejection fraction, diabetes mellitus harus bisa dipersiapkan ya, termasuk mencoba menghitung skor ya. Saya kira sampai sekarang ini yang masih dipakai adalah skor dari Roxana McLaren untuk menghitung kemungkinan terjadinya risk terhadap kontras induced nefropati maupun risk terhadap kemungkinan pasien dialisis. Jadi kalau skor itu misalnya di atas 10, kita harus tahu bahwa pasien itu kira-kira 25% bisa timbul kontras induced nefropati dengan kemungkinan 0,9% memerlukan dialisis. Tapi kalau skor di atas 16, kita harus siap konsul dengan nefrologis. Jangan sampai mereka kecewa tiba-tiba harus melakukan dialisis pada pasien yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat skor ini, maka hal yang paling penting tentu adalah komorbid pasien. Adakah dia diabetes, adakah dia hipertensi, adakah dia anemia, adakah dia heart failure, kemudian berapa EGFR pasien tersebut. Kalau nilai EGFR-nya sudah sangat rendah, apalagi di bawah 40%, di bawah 30%, kita harus sangat hati-hati ya. Jadi kontras media ini dulu pernah diteliti apakah yang low osmolar dibandingkan dengan high osmolar, jelas ya, yang high osmolar dibandingkan dengan low osmolar, maka yang low osmolar kontras induced nefropati lebih kecil, 3,2% dibanding 7%. Kemudian yang low osmolar dibandingkan dengan isoosmolar, kita lihat jelas bahwa isoosmolar lebih aman ya. Tetapi dari trial ini jelas bahwa low osmolar masih aman untuk rutin dipakai
seandainya dibutuhkan untuk kontras ya. Tidak harus semua menggunakan isoosmolar yang memang relatif lebih mahal ya. Nah, jadi strategi pengobatan sampai sekarang tetap nomor satu adalah volume expansion atau hydration. Oleh karena itu banyak protokol yang memuasakan pasien dari malam sebelum dilakukan. Harus diingat puasa barangkali makanan, tetapi pasien tetap dianjurkan minum ya. Kemudian obat-obat yang dulu dicoba, angiotensin, fenodopan, low dose dopamine, asam vitamin C tidak ada manfaat, tetapi sodium bikarbonat dan N-acetylcysteine bisa mencegah dalam artian dengan tetap mengutamakan volume expansion. Ya. Saya kira ini algoritma dari kontras media induced nefropati. Kita harus lihat eGFR pasien. Ya, kalau eGFR-nya 60 ml ke atas, ya satu-satunya harus kita tahu dia diabetes menggunakan metformin atau tidak. Kalau menggunakan metformin kita harus stop. Ya. eGFR 30-60, obat-obat nefrotoksik lain selain metformin yaitu NSAIDs harus kita stop. Ya. Tetapi pada eGFR di bawah 30, saya kira ini harus lebih ketat lagi dan sebaiknya kita menyertakan sejawat nefrologi dalam perawatan untuk persiapan prosedur setelah kateterisasi. Ya. Ini saya kira bisa ditempel di cath lab, saya kira panduan yang cukup baik. Ya. Nah, ini saya cantumkan saja. Anda semua punya pilihan terhadap kontras media yang beredar ini. Tentu barangkali masih ada yang lain ini. Me Too drugs-nya, misalnya Visipak, ada Me Too-nya di Indonesia kalau nggak salah itu. Kemudian yang di Majalengka juga keluar itu kontrasnya apa. Anda akan lihat yang paling penting adalah osmolalitas, lalu apakah dia ionic, non-ionic, didimer, atau monodimer. Ya, saya kira ini panduan yang sangat penting. Saya kira masih ada waktu kita akan masuk ke obat-obat vasopresor. Ini selalu harus ada di cath lab. Kalau kita tahu bahwa obat-obat vasopresor ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Apakah dia murni menyebabkan kontraktilitas membaik, jadi suatu efek inotropik. Apakah dia meningkatkan heart rate, chronotropik, ataukah dia memperbaiki diastolic function, relaksasi, lucitropik, dan apakah dia mempercepat konduksi listrik di dalam otot jantung, dromotropik. Ya. Nah, yang pure vasopresor seperti kita ketahui adalah vasopressin ya, dan phenylephrine. Sedangkan vasopresor yang ada efek inotropes, seperti yang paling banyak kita dapatkan di sehari-hari adalah norepinephrine, epinephrine, dan dopamin. Nah, ketiga poin ini yang paling kita anggap terbaik memang sekarang adalah norepinephrine. Nanti akan kita lihat trialnya ya. Kemudian inotropes adalah dobutamin dan milrinone. Kenapa milrinone? Karena milrinone selain efek dobutamin, dia ada efek vasodilatasi ya, sehingga afterload akan menurun ya. Ini kita lihat apakah dia murni vasokonstriksi, apakah dia murni inotropik, apakah juga dia memberikan vasodilatasi. Jadi posisi milrinone memang tentu dia tidak menyebabkan kenaikan tensi. Kalau kita ingin menyebabkan kenaikan tensi, maka vasopressin, phenylephrine, norepinephrine ya. Kita lihat di sini yang paling banyak kita beredar adalah dopamin. Efeknya itu memang borderline ya. Nah, ini beberapa pilihan obat vasopresor yang kita tahu terjadi di cath lab. Kalau pasiennya cardiogenic shock, hypovolemic shock, kita kasih cairan, maka untuk mengejar percepatan kenaikan tekanan darah memang norepinephrine ya. Kalau terjadi anafilaktik shock karena reaksi obat atau reaksi kontras, maka epinephrine yang kita berikan. Kalau pasien hypotension karena efek nitrat, misalnya pada hokem, untuk segera menaikkan tekanan darah, phenylephrine ya. SVT yang berat, misalnya kemudian tensi menurun, phenylephrine ya. Pada low output dengan hipotensi, atau kita ingin melihat gradient dengan kontraktilitas diperbaiki,
gradient meningkat atau tidak, maka dobutamin ya. Seperti contoh di sini adalah pasien aortic stenosis yang gradientnya borderline, padahal pengukuran aortic valve areanya rendah. Tetapi begitu kita kasih dobutamin, maka kita akan lihat gradientnya akan meningkat ya. Nah ini saya kira sebaiknya ditempel di cath lab yang seperti ini, sehingga perawat, dokter semua akan langsung mengambil obat dan memberikan dosis yang sama ya untuk bisa dipakai dengan cepat ya. Ini hampir sama tadi ya obat-obat panduan yang kita pakai. Ini saya kira juga sama panduan dari obat-obatan, clinical indication, dosisnya dan efek yang kita pakai. Nah, ini dua trial yang ingin saya tampilkan masalah dopamin dan norepinephrine ya. Yaitu trial yang dulu terkenal dan barangkali sejauh tahu teman-teman kita dari KIC itu tidak pernah lepas dari norepinephrine ya. Karena memang norepinephrine kalau kita lihat ini memberikan efek yang sangat baik pada hypovolemic maupun kardiogenik maupun juga pada septic karena vasodilatasi perifer yang besar, maka norepinephrine memberikan efek yang baik dibandingkan dengan dopamin ya. Ini epinephrine versus norepinephrine pada cardiogenic shock ya. Setelah infark kita lihat yang merah dan yang biru dan kita lihat efeknya mortality ataupun refractory shock, maka norepinephrine dibandingkan epinephrine jelas norepinephrine memberikan efek yang lebih baik ya. Nah, kita akan masuk ke materi terakhir yaitu anti-aritmia di cath lab. Ini tidak terlalu banyak memang kalau kita ingat bahwa di cath lab yang mungkin terjadi serius adalah atrial fibrilasi, ventricle tachycardia, dan VF. Ya. Walaupun pada hal-hal tertentu kita sering timbul SVT, tapi SVT kadang-kadang kita tidak menggunakan obat, kita cukup masukkan kateter ke dalam ventricle, kita buat premature beat di dalam ventricle, maka umumnya SVT itu akan kembali. Ya. Tapi obat yang paling broad indication adalah amiodaron ya. Kita lihat amiodaron baik pada atrial fibrilasi, pada ventricle tachycardia, pada ventricle fibrillation kita bisa siapkan ya. Dan efek yang harus kita waspadai adalah adanya bradycardia dan torsade the point ya pada pasien-pasien tertentu ya. Jadi ini saya kira panduan dari tahikardia yang ada di cath lab, monomorphic VT, kita bisa berikan obat-obatan, amiodaron yang paling lazim, kadang-kadang kita bisa menggunakan prokainamid, ya. Tapi dulu lidokain, sekarang saya kira lidokain sudah mundur, 2B, ya. Dan tidak boleh lupa pada monomorphic VT, kalau misalnya hipotensi dan gangguan hemodinamik sudah terjadi, lebih baik kita menggunakan cardioversion yang dengan dosis joule yang lebih rendah, ya, akan cepat kembali, ya. Kemudian pada polymorphic VT, kita lihat di sini, ini bisa timbul pada iskemia, ya, dan tetap obat yang kita gunakan adalah IV amiodaron yang paling ada. IV beta blockers di kita yang ada adalah metoprolol, saya kira masih ada kalau mau dicari ya. Dulu kita punya esmolol, sekarang tidak ada. Ya. Tetapi pada umumnya kita masih mengandalkan yang paling banyak adalah amiodaron ya, selain lidocaine yang bisa dipakai ya. Jadi saya kira obat-obat anti aritmi ini saya cantumkan di sini sesuai dengan indikasi klinik yang biasa ya. Tidak terlalu banyak berbeda. Hal lain misalnya adalah verapamil dan sotalol ya. Sotalol sekarang sulit, verapamil pun sekarang mulai sulit ya, dan saya kira yang lain disopiramid juga sekarang sulit ya. Jadi amiodaron tetap andalan yang paling banyak dipakai di cath lab ya. Nah, pada pasien-pasien yang brady-aritmi tentu sulfasatropin tetap menjadi pegangan kita. Minimal diberikan 2 ampul 0,5 mg, tetapi bisa diulang-ulang sampai mencapai 3 mg ya. Harus diingat saja akan terjadi midriasis, flushing, efek samping lain. Oleh karena itu, jangan lupa temporary pacemaker harus selalu standby di cath lab ya. Jadi saya kira 5 kelas ini
disampaikan. Tentunya nanti kita harus menyiapkan untuk 1-2 kelas yang sangat penting di cath lab, yaitu antikoagulan dan antiplatelet. Dan saya kira trial-trial yang sudah dilakukan terhadap kedua jenis obat itu sebaiknya nanti dibahas, karena sebagian besar dari sejawat barangkali sudah terlewatkan trial-trial tersebut hanya melihat apa yang ada sekarang ya. Saya kira demikian saja presentasi saya mengenai farmakologi di cath lab ini. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan untuk di cath lab selanjutnya. Terima kasih.